Perahu kayu itu melintas di angkasa, tetapi Qin Yichen penuh harapan dan keingintahuan. Ziyun bertanya dari samping, Tuan Shizu, Tusan, apakah jauh dari sini? Tuao Xiao tersenyum ringan dan mengelus jenggotnya, tidak jauh. Karena itu, Qin Yichen selalu merasa bahwa Tusan, atau jarak antara alam Kaisar Surga dan pengadilan 3000 dao, bukan jarak yang biasa. Di antara keduanya, sepertinya ada lapisan ruang. Ketika kapal kayu Tusan turun, Qin Yichen memiliki pemikiran seperti itu. Seolah-olah surga kaisar berada di atas 3000 pengadilan. Qin Yichen tidak tahu sudah berapa lama sebelumnya. Tiba-tiba, dia melihat sebuah perahu kayu dengan cahaya yang besar, dan ruang di depannya hancur berantakan. Mata Qin Yichen dan yang lainnya melebar. Itu adalah rasa keagungan yang tiba-tiba tercerahkan. Saya melihat langit di depan saya, biru seperti mencuci, cahaya suci berlama-lama, dan bahkan di kejauhan, saya bisa melihat banyak pedang ilahi seperti pelangi, semua jenis bayangan aneh, dan pusaran ruang angkasa menjulang. Ini adalah alam surga kaisar. Qin Yichen menatap bayangan pedang yang tampak seperti pelangi panjang, serta keajaiban itu. Ditakdirkan. Tanpa diduga, di alam kaisar surga, pemandangan yang diubah oleh Dao Wei dapat dilihat di mana-mana. Anda harus tahu bahwa singularitas yang ditransformasikan oleh Dao Wei ini sebenarnya dapat disebut kesempatan. Jika Anda dengan cermat memahami pedang terbang yang terlihat seperti pelangi, Anda mungkin dapat menghargai Kendo. Meskipun pengadilan 3000 Dao juga memiliki banyak tempat suci yang menarik, tetapi prestise Dao yang dapat dilihat di mana-mana, saya takut bahwa itu hanya dapat dilihat di surga kaisar. Anda tahu, hanya ada beberapa ribu Tao di 3000 pengadilan Tao. Bagaimana bisa begitu mudah untuk memasuki Tao? Kekuatan ilahi melonjak, dan bahkan Dao Yun, membuat Qin Yichen tidak bisa membantu menutup matanya sedikit dan terengah-engah. Sungguh kekuatan supranatural yang kuat. Kecepatan berlatih di sini tidak sebanding dengan 3000 pengadilan. Bahkan pengadilan 3000 Dao memiliki tanah suci dan tanah yang diberkati, yang dapat mempercepat kecepatan kultivasi. Tetapi jangan lupa, ini hanyalah sudut acak dari surga kaisar. Bos, lihat kakimu. Mengikuti seruan Ziyun, Qin Yichen berdiri di tepi perahu kayu dan melihat ke bawah, dan tiba-tiba menghirup udara dingin. Saya melihat bahwa wilayah surga kaisar bukanlah tanah yang ia bayangkan, tetapi lautan bintang seperti laut. Titik-titik kecil yang seperti kerikil tetapi bersinar dengan fluoresensi adalah bintang. Qin Yichen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berseru, apakah ini pengadilan 3000 Dao? Tuao Xiao tersenyum dan berkata, yang Anda lihat hanyalah ratusan pengadilan Tao yang didominasi oleh Tusan. Meskipun demikian, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Tidak heran tempat ini disebut Kaisar Surga. Ini seperti dunia di atas 3000 pengadilan. Di sini, seseorang dapat mengabaikan 3000 pengadilan Tao, dunia yang tak terhitung jumlahnya. Dan luasnya surga Kaisar tidak terbatas. Belum lagi, Qin Yichen belum memiliki kesempatan untuk melihatnya. Karena ketika Kano mendorong lapisan-lapisan cahaya ilahi, sebuah riak tiba-tiba muncul di langit dan perlahan-lahan terbuka darinya. Qin Yichen kaget. Riak ini tampaknya menjadi sarana larangan atau perlindungan klan. Tapi dia bahkan tidak menyadarinya ketika riak tidak terbuka. Riak-riak menghilang, dan pemandangan di depannya berubah. Pada awalnya, Qin Yichen hanya melihat lapisan cahaya ilahi dan pulau-pulau roh biasa. Tetapi pada kenyataannya, setelah riak-riak, itu adalah Tusan yang asli. Hal pertama yang memenuhi mata Qin Yichen adalah pohon yang menjulang tinggi. Pohon raksasa itu mekar dengan dahan dan dedaunan yang mewah, dan dahan serta dedaunan yang menggantung bergoyang karena angin, menggetarkan hati sanubari Qin Yichen. Qin Yichen tidak tahu bagaimana menggambarkan ketinggian pohon Tusan. Anda harus tahu bahwa perahu kayu yang mereka bawa sudah sangat luar biasa. Dan mereka masih berdiri di atas kapal, melihat ke bawah. Tetapi siapapun yang berpikir itu masih tidak dapat melihat seluruh gambar pohon Tusan, dan bahkan perahu kayu ini tampaknya dapat dibandingkan dengan salah satu cabang pohon Tusan yang tak terhitung jumlahnya. Kelopak di pohon Tusan itu indah, dan aku tidak tahu berapa banyak buah di dalamnya. Jadi Tu Jiner dan Lu Xiaolu jorok, menjilati bibir ceri mereka. Dan di bawah pohon Tusan, apakah Tusan berdiri di antara langit dan bumi? Gunung-gunung yang dicat jatuh satu demi satu, tetapi gunung itu sangat lembut. Melihat kapal kayu itu kembali, banyak setan rubah keluar dari banyak gua. Dan di sini, Anda bahkan dapat melihat bangunan seperti rumah dan rumah jerami. Qin Yichen tahu bahwa mereka dibangun oleh ras manusia dan monster rubah Tusan setelah leluhur Dayu dan leluhur perempuan Jiao melawan banjir gonggong. Tetapi mereka tidak berharap untuk mempertahankannya sampai sekarang. Tanda seru. Ledakan. Kapal ilahi perlahan-lahan turun, dan dua penatua datang untuk menyambut mereka. Di belakang penatua, ada banyak gadis muda dan gadis-gadis muda yang tidak bermoral. Masing-masing dengan rubah berayun, tersenyum cerah. Lihat, pahlawan besar Tusan kembali. Seorang wanita iblis rubah berambut merah melambaikan tangannya, dan pupil mata rubah berubah menjadi bentuk hati, dan mengedipkan mata pada Qin Yichen. Saudara Yichen, tidak.
Pahlawan besar, apakah Anda pernah menikah? Orang-orang berspesialisasi dalam cara yin yang ekstrim. Jika mereka menikah di rumah, mereka akan menjadi penolong pahlawan yang hebat. Adik kecil berambut ungu itu juga sangat tampan. Di hadapan mata rubah yang menawan itu, dan bahkan ekor rubah yang mengelilinginya dengan ringan, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi menyentakkan mulutnya. Apakah saudara perempuan senior Tusan begitu antusias? Wanita Tusan sangat menawan, tetapi dengan batuk lembut Tuao Xiao, rubah di sekitar Qin Yichen menarik diri. Dua yang datang untuk saling berhadapan tampaknya adalah Penatua Tusan, Brother Ao Xiao. Apakah semua bayi kecil telah dibawa pulang? Tuao Xiao tersenyum dan mengelus jenggotnya. Mereka bukan bayi kecil lagi. Banyak dari mereka yang bisa bersekolah. Saat dia berbicara, Tuao Xiao melirik Qin Yichen sebelum tersenyum. Aku akan membawamu ke tempat tinggal masing-masing terlebih dahulu. Sepanjang jalan, kemanapun dia pergi, setiap setan rubah Tusan menyambutnya dengan antusias. Bahkan ada rubah kecil yang belum berusia setidaknya 1 tahun dan bahkan berubah menjadi manusia. Mereka masuk ke pelukan Qin Yichen dan menggosoknya dengan rambutnya. Tampaknya Tusan telah menyebarkan semua cerita tentang Qin Yichen, dan hampir semua orang di Tusan tahu tentang itu. Meskipun pria di depannya bukan setan rubah melainkan naga, dia keluar hidup-hidup bersama ratusan manula. Tepat pada titik ini, Qin Yichen adalah pahlawan besar Tusan. Seekor rubah berbulu berbaring di kepala Qin Yichen. Dia merasa nyaman di sepanjang jalan. Tentu saja, nenek moyang Ming yang benar. Meskipun Tusan adalah monster, dia tidak brutal dan liar seperti yang dia bayangkan. Sebaliknya, Qin Yichen merasa bahwa Tusan adalah tempat di mana ia merindukan surga. Ini adalah kediaman Li Tu. Kamu muridnya, jadi silakan saja. Sebagai iblis yang duduk di pengadilan, Li Tu secara alami memiliki rumah besar di Tusan. Tetapi setelah dia duduk Tuao Xiao dengan teh, dia melihat senyum terakhir dan berkata, Yichen, aku harus berdoa untuk kalian berdua kali ini. Waktu lagi. Qin Yichen kaget, lalu gembira. Pohon Tusan berdua memohon berkah. Dan masih 2 kali. Pemahaman Qin Yichen tentang cara ruang sangat berguna dengan kesempatan yang dia dapatkan dari terakhir kali Tu Shanshu berdoa untuk berkah. Kali ini saya bisa berdoa 2 kali. Peluang yang luar biasa.